Wush! Astronom Inggris Richard Carrington sedang mengamati permukaan matahari lewat teleskopnya dan dia tiba-tiba melihat hal aneh, yaitu dua petak cahaya putih yang sangat terang. Saat itu adalah tahun 1859. Orang-orang bekerja di luar, menggarap ladang dan memanen hasil kerja mereka. Hidup begitu berbeda, lebih banyak alam, lebih sedikit teknologi. Sains tengah berkembang, bola lampu bahkan belum ditemukan. Masih butuh 20 tahun lagi. Saat itu, sang astronom tak tahu dia sedang melihat apa yang kemudian disebut peristiwa Carrington, badai matahari terbesar yang pernah tercatat. Bahkan, ini adalah suar surya pertama yang pernah kita lihat dan tercatat, dan ada banyak hal yang terjadi. Aurora, cahaya selatan dan utara, begitu menakjubkan. Pada tahun itu, nyalanya menjadi lebih intens dibandingkan selama 160 tahun sebelumnya. Aurora biasanya muncul di dekat kutub bumi. Tapi saat itu, kamu bisa melihat cahaya yang menyala sempurna ini di langit dekat khatulistiwa maupun kutub. Aurora tersebar di langit dari Australia hingga Kanada. Kalau kamu sedang berada di area tropis seperti Panama, Jamaika, atau Kuba, kamu juga bisa melihat aurora ini. Itu sangat spektakuler. Gelombang bercahaya terlihat di ketinggian dan beberapa bahkan cukup besar untuk membuat bayangan di tanah. Dan pemandangan warna-warninya sangat cerah. Kalau kamu berada di Missouri pada saat itu, kamu bisa membaca buku dengan cahaya atmosfer ini bahkan setelah tengah malam. Cahayanya begitu terang, sampai-sampai para penambang emas yang berada di pegunungan Rocky terbangun, menyiapkan sarapan dan membuat kopi tanpa kebingungan. Mereka mengira matahari telah terbit di pagi berkabut, meski saat itu masih pukul 1 dini hari. Tapi, ledakan matahari yang sangat kuat ini mengakibatkan gangguan listrik dari Boston hingga Paris. Jalur telegraf pun terpengaruh. Ada begitu banyak listrik di udara, hingga mesin telegraf bisa mengirim pesan dari Pittsburgh ke New York tanpa baterai. Di Paris, bahkan percikan api keluar dari mesin telegraf. Dan sekarang, kecemasan meningkat karena akan ada badai matahari dahsyat lainnya pada tahun 2025. Ini bisa menyebabkan mati listrik dan pemadaman besar-besaran, serta memutus akses internet di suatu tempat, bahkan bisa sampai berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Di masa sekarang, kita lebih bergantung pada listrik dibanding saat itu. Bukan cuma untuk gadget di rumah, tapi juga rumah sakit dan tempat lain di mana teknologi sangat diperlukan. Listrik sangat penting, bahkan untuk makanan, karena kita butuh listrik untuk menyimpannya. Kita membutuhkannya untuk kegiatan sehari-hari, seperti bekerja dan berkomunikasi. Badai matahari lain sekuat peristiwa Carrington bisa menyebabkan kerusakan senilai ratusan triliun rupiah di bumi. Itu akan melumpuhkan listrik banyak orang di seluruh dunia selama beberapa tahun. Namun, apa itu suar matahari? Itu adalah peristiwa ledakan terbesar yang terjadi di tata surya kita. Jadi, energi magnetis terkumpul di matahari, dan boom! Saat ledakan energi magnet yang intens terjadi, saat itulah ledakan matahari terjadi. Ledakan ini melemparkan gelombang energi yang bergerak keluar. Tentu saja, objek lain di tata surya kita terkena dampaknya, termasuk bumi. Dan saat gelombang elektromagnetik ini berinteraksi dengan medan magnet bumi, beberapa hal terjadi. Pertama, arus listrik mengalir di lapisan atas atmosfer kita dan memanaskan udara. Seolah bumi mendapatkan selimut listriknya sendiri. Ini adalah tahap di mana kamu bisa melihat aurora yang menakjubkan di atas wilayah kutub. Tapi itu juga saat sinyal GPS dan radio terganggu. Saat memanas, atmosfer kita mengembang seperti marshmallow. Ini menambah lebih banyak hambatan ke satelit di orbit rendah. Artinya, saat mengembang, atmosfer mendorong satelit kembali ke permukaan planet kita dan menjatuhkan potongan-potongan kecil sampah antariksa dari jalurnya. Saat arus listrik yang kuat mengalir di atmosfer bagian atas bumi, arus tersebut juga memengaruhi arus kuat yang mengalir melalui kerak planet kita. Ini bisa mengacaukan konduktor listrik yang berada di atas kerak bumi, seperti jaringan listrik. Jaringan ini yang membawa listrik dari pembangkit listrik ke gedung-gedung dan rumah-rumah. Ini pun menyebabkan pemadaman listrik di area tertentu yang akan sulit diperbaiki. Sebagai contoh, ini pernah terjadi di Quebec pada Maret 1989. Sebuah suar matahari yang kuat menyembur dari matahari.
Tak lama setelahnya, ledakan lain mengirimkan 1 miliar ton gas langsung ke planet kita. Orang-orang di sana mengalami pemadaman listrik selama 12 jam. Hanya beberapa bulan kemudian, pada bulan Agustus, suar matahari lainnya meledak ke arah planet kita. Itu bahkan lebih besar dari yang terjadi pada bulan Maret dan menyebabkan kerusakan pada mikrochip di seluruh dunia dan menggelapkan Quebec sekali lagi. Suar bisa lebih berbahaya bagi teknologi yang kita miliki daripada diri kita sendiri. Pada musim dingin tahun 2022, badai matahari membuat armada lebih dari 40 satelit mini Starlink terdorong dari orbitnya. Badai matahari sering terjadi bersama dengan pelepasan gelembung besar material matahari yang kita kenal sebagai CME atau Coronal Mass Ejections. Gelembung-gelembung ini bisa membawa miliaran ton plasma yang dapat bergerak dengan kecepatan jutaan kilometer per jam. Dengan begitu, badai matahari mengeluarkan radiasi, sedangkan CME adalah letusan plasma. CME dan suar matahari melepaskan partikel dan radiasi. Saat mencapai bagian atas atmosfer bumi, mereka membentuk gelombang radio. Kita menyebutnya badai geomagnetik. Badai ini membentuk arus baru dan menambah energi ke jaringan listrik yang biasanya pasif. Dengan begini, jaringan listrik akan kelebihan muatan. Ambil listrik yang keluar dari colokan dindingmu sebagai contoh. Frekuensi arus listriknya berubah-ubah sekitar 50 Hz tergantung negara tempatmu tinggal. Gelombang radio biasanya memiliki frekuensi sekitar 85 hingga 105 juta Hz. Sinar gamma dan sinar X memiliki frekuensi hingga 50 kuintiliun Hz. Radiasi matahari sama dengan yang digunakan ponselmu untuk dayanya, tapi beberapa miliar kali lebih kuat dan agak di luar kendali. Para peneliti meyakini badai matahari yang kuat mungkin akan melanda kita pada tahun 2025. Badai ini mencapai puncaknya yang bisa berubah menjadi sangat dahsyat setiap 11 tahun. Kita lebih sering beruntung karena arahnya melewati kita, tapi nasib baik takkan bertahan selamanya. Sekarang, ada peluang 2 hingga 3% kejadian seperti peristiwa Carrington terjadi dalam dekade ini. Jaringan listrik korsleting bukan hanya kerugian sementara. Kita akan butuh waktu hingga 10 tahun untuk pulih dari hal seperti itu. Dengan begitu, umat manusia mungkin bakal mengalami kemunduran hampir 20 tahun jika itu terjadi. Semua partikel yang meledak secara tak terkendali bisa merusak satelit. Akibatnya, komunikasi bisa terputus, TV, internet, atau GPS akan mati. Kita akan berhadapan dengan radiasi yang amat sangat kuat. Ada kemungkinan kita akan menghadapi beberapa masalah jangka panjang. Apa yang bisa dilakukan oleh radiasi matahari sebesar itu terhadap DNA kita? Apalagi bagi mereka yang tak terlindungi medan magnet planet kita, seperti astronot. Kita bisa mencoba melindungi internet dari badai matahari dahsyat berikutnya. Hal pertama yang bisa kita lakukan adalah menopang jaringan listrik, kabel bawah laut, dan satelit agar tidak kelebihan muatan. Dan kita bisa mencari metode untuk memprediksi badai seperti itu dalam jangka panjang. Namun, itu sulit karena badai ini telah terjadi selama jutaan tahun dan kita baru bisa merekamnya selama kurang dari 1 abad. Selain itu, teknologi yang dipengaruhi badai ini baru berumur 2 dekade. Kini, kita bisa mengamati aktivitas bintik matahari, yaitu bercak hitam di permukaan matahari yang memberitahu kita bahwa itu adalah area dengan aktivitas plasma yang tinggi. Dan dengan memeriksanya, kita bisa memprediksi badai matahari 2 hari sebelum menghantam planet kita. Tapi kita tak bisa melacaknya seperti kita melacak badai. Mudah-mudahan kita sudah akan lebih siap pada tahun 2025 untuk menghindari masa depan tanpa internet. Tapi istirahat dari media sosial mungkin ada baiknya, ya kan?